من الذي وضع التراب على عينيك هكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يسين. ما شاء الله ما شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Tafakur Fiddin. Pada video ini saya akan membahas kisah biografi dari seorang tokoh besar dalam sejarah Islam. Tokoh yang akan saya ceritakan ini adalah seseorang yang tersohor. Namanya yaitu Imam Bukhari. Coba diingat-ingat, biasanya kalian mendengar atau membaca nama beliau ini di mana saja. Dan pastinya di kutipan-kutipan hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari contohnya. Sebenarnya perawi hadis atau periwayat hadis ini tidak cuma beliau saja. Ada juga Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan lain-lain sebagainya. Tetapi memang di video ini saya akan menceritakan kisahnya Imam Bukhari saja. Karena memang meski kebanyakan kita ini sudah tidak asing dengan nama beliau, nyatanya memang tidak semua orang tahu bagaimana kisah perjalanan beliau sejak kecil sampai beliau ini menjadi seorang perawi hadis yang sangat terkenal. Dan fakta menariknya, beliau ini ternyata tidak hidup di masa yang sama dengan Rasulullah. Beliau ini lahir kurang lebih 5 generasi setelah Rasulullah wafat. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya beliau ini tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, bagaimana caranya beliau itu bisa meriwayatkan hadis-hadis yang padahal hadis ini bersumber dari segala ucapan dan juga perbuatan Rasulullah. Bahkan para ulama juga meyakini kalau kitab hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini adalah yang paling sahih dari kitab-kitab hadis lainnya. Kenapa bisa begitu? Nah, disinilah dalam video ini kita akan membahas semuanya. Jadi, karena kisah yang akan saya ceritakan pada video ini tidak akan dilepaskan dari persoalan hadis, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan sekilas tentang hadis-hadis. Jadi, selain bersumber dari Al-Quran, sumber ajaran agama Islam ini juga berasal dari hadis. Dan hadis ini dimaknai sebagai segala ucapan dan juga perbuatan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa ketika Rasulullah hidup. Beliau atau Rasulullah ini pernah meminta beberapa sahabat untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran. Tetapi pada saat itu memang catatannya masih terpisah-pisah dan belum menjadi mushaf seperti yang kita tahu sekarang. Sedangkan untuk hadis, pada awalnya sempat memang ada larangan dalam menulis atau menyimpan catatan hadis karena dikhawatirkan dapat bercampur dengan Al-Quran. Lalu setelah Rasulullah SAW wafat, saat itu mulailah bermunculan orang-orang yang mengaku dia pernah mendengar Rasulullah mengucapkan begini, begitu, dan mencontohkan ini, mencontohkan itu, dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena semuanya tidak jelas, jadi orang-orang jadi ragu. Mereka bertanya-tanya, ini betulan dari ucapan Rasulullah atau bukan? Nah, untuk mengatasi keraguan itu akhirnya muncullah ilmu hadis, di mana hadis-hadis Rasulullah pun sudah mulai dicatat, sudah mulai dikumpulkan menjadi satu dan diteliti asal-usulnya. Apakah betul ini bersumber dari Rasulullah atau hanya hadis palsu saja? Dan orang-orang yang mempelajari, meneliti dan meriwayatkan hadis itulah yang disebut dengan perawi. Dan salah satu perawi yang kisahnya sangat-sangat masyhur adalah beliau ini, yaitu Imam Bukhari. Dan sekarang baru kita mulai masuk ke kisahnya Imam Bukhari. Nama asli Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barduzbah Al-Jufri Al-Bukhari. Jadi nama aslinya cuma Muhammad saja. Beliau ini lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi. Beliau lahir di kota Bukhara, yaitu kota yang saat ini termasuk dalam wilayah negara Uzbekistan. Dan karena memang beliau ini lahir di kota Bukhara, beliau pun kemudian dikenal dengan nama yaitu Imam Bukhari atau Imam dari Bukhara. Dan sejak saat itu Imam Bukhari tumbuh di keluarga yang taat beribadah dan rajin menuntut ilmu. Di mana pada tahun 179 Hijriah atau 15 tahun sebelum Imam Bukhari ini lahir, ayahnya pernah berangkat haji dan juga sempat menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Muawiyah bin Salih dan lain-lain. Dan hal itu menunjukkan bahwa
ayah beliau ini memang suka sekali belajar hadis. Dan ini jugalah yang beliau ajarkan kepada anaknya, yaitu Imam Bukhari. Bahkan ayah sama ibunya Imam Bukhari ini sudah berkomitmen bahwa mereka akan mendidik Imam Bukhari sampai beliau menggapai cita-cita tertinggi, yaitu bermanfaat untuk agama dan juga umat. Tapi sayangnya ketika Imam Bukhari baru berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, ibunya tetap teguh melanjutkan komitmen tadi. Dengan penuh kasih sayang, ibunya terus mendidik Imam Bukhari dalam belajar Al-Quran dan juga hadis. Di bawah bimbingan ibunya, Imam Bukhari pun tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Tetapi di tengah semangatnya yang sangat luar biasa itu, Imam Bukhari kembali mendapatkan sebuah ujian besar, di mana pada usia 4 tahun, tiba-tiba kedua matanya mengalami kebutaan. Tapi meskipun kedua matanya tidak bisa melihat, di saat yang sama ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Imam Bukhari dengan mata hati yang sangat tajam, di mana setiap kali ibunya membaca Al-Quran pada beliau, tepat disitulah beliau langsung hafal itu semua isi Al-Quran. Dan karena ibunya tahu kalau anaknya ini memiliki kemampuan menghafal yang sungguh sangat luar biasa, ibunya ini pun kemudian langsung mendaftarkan Imam Bukhari ke madrasah Al-Quran. Pada saat itu usia beliau ini baru sekitar 4 atau 5 tahunan. Dan beliau ini juga menjadi satu-satunya murid yang paling muda di madrasahnya. Ada cerita menarik juga di sini. Jadi pada suatu hari gurunya Imam Bukhari ini sedang mengajarkan bacaan Al-Quran atau bacaan surah Al-Kahfi yang terdiri dari 45 ayat. Lalu ketika gurunya ini sampai di ayat terakhir, gurunya bertanya, "Ada yang sudah hafal surat tadi atau belum?" Mendengar pertanyaan itu, semua murid di sana terdiam karena memang belum ada yang hafal. Karena itu baru sekali diucapkan. Sampai akhirnya murid yang paling junior, yaitu Imam Bukhari lah, yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Saya sudah hafal di dalam kepala saya dan jiwa saya, wahai guru," katanya. Di situ gurunya kaget sekaligus penasaran. Gurunya pun meminta Imam Bukhari untuk maju ke depan dan melafalkan surah Al-Kahfi itu. Dan dengan mudahnya, di situ Imam Bukhari pun langsung melafalkan surah itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir, yaitu ayat 45. Dan yang semakin bikin gurunya itu kagum adalah Imam Bukhari tidak hanya hafal ayatnya saja, tetapi beliau juga melafalkan semua tajwidnya dengan betul, benar semuanya. Tidak ada yang salah. Melihat kecerdasan Imam Bukhari, gurunya pun bilang, "Mulai sekarang kau jangan hanya belajar Al-Quran, engkau juga harus mulai belajar hadis." Kemudian sepulang dari madrasah dengan semangat, Imam Bukhari pun bilang sama ibunya, "Umi, sekarang aku mau belajar hadis." Mendengar hal itu ibunya sempat bimbang sebenarnya. Ibunya berpikir, anakku ini masih kecil dan kedua matanya juga tidak bisa melihat. Kalau dia belajar Al-Quran dan hadis sekaligus, apa dia tidak kesulitan? Akhirnya ibunya bilanglah kepada Imam Bukhari, "Nah, supaya tidak capek, lebih baik kamu belajar Al-Quran saja dulu. Nanti kalau misalnya Al-Quran sudah selesai, baru kamu lanjut belajar hadis." Begitulah kata ibunya. Lalu Imam Bukhari menjawab, "Tidak Umi, aku tetap mau belajar hadis." Katanya seperti itu. Nah, setelah percakapan singkat itu, Imam Bukhari pun lalu masuk ke dalam kamarnya. Dan beliau mengulang lagi hafalan surah Al-Kahfi yang diajarkan oleh gurunya tadi di madrasah. Kemudian Imam Bukhari pun masuk ke kamar. Terus di saat yang sama, ibunya langsung membentangkan sajadah dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perhatikan doa ibunya baik-baik. Ini bisa juga jadi tips buat kita pada saat kita berdoa. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya 99 nama yang baik dan juga agung, yang disebut sebagai Asmaul Husna. Nah, ketika kita berdoa, kita bisa menyebut asma Allah yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi kita. Contohnya saja seperti yang sudah dilakukan oleh ibu Imam Bukhari. Karena saat itu kedua mata Imam Bukhari ini dalam kondisi buta, ibunya pun berdoa dengan menyebut salah satu asma Allah, yaitu Al-Basir. Al-Basir yang artinya yang maha melihat, yang maha melihat. Beliau berdoa, "Ya Allah yang maha melihat, yang tidak punya batas dalam kuasa dan ketetapan-Mu, mohon kembalikan penglihatan anakku." Itulah doanya. Disebutkan dengan apa yang dia inginkan. Terus tepat ketika ibunya mengucapkan doa tadi, di waktu yang sama Imam Bukhari sedang melafalkan surah Al-Kahfi dan beliau pas sampai di ayat yang ke-22 yang artinya, "Sungguh
kami dulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Di saat yang sama, ibunya Imam Bukhari memohon kepada Allah, dan Imam Bukhari sedang membaca ayat yang ke-22 itu. Dan tepat disitulah sebuah keajaiban pun terjadi. Imam Bukhari tiba-tiba terperanjat karena beliau merasa ada yang berbeda dari pandangan matanya. Penglihatannya yang semula gelap itu perlahan-lahan jadi terang, dan akhirnya beliau bisa melihat lagi. Imam Bukhari langsung menghampiri ibunya dan berkata, "Ummi, aku bisa melihat." Ibunya pun dipeluknya Imam Bukhari dan bilang, "Maksud kamu apa? Maksud kamu bisa melihat apa, nak? Kamu bisa melihat dengan hatimu ya?" Kata ibunya. "Oh tidak, Bu." Kemudian Imam Bukhari bilang, "Aku bisa melihat dengan mataku ini, Umi. Aku tahu Umi pakai baju warna ini. Aku tahu di samping kita ada benda ini," yang disebutin oleh Imam Bukhari di saat itu. Ibunya pun langsung menangis dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bagian ini ada versi lain juga. Jadi beberapa sumber juga menyebutkan bahwa selama Imam Bukhari mengalami kebutaan itu, ibunya ini memang selalu berdoa sambil menangis dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah pada akhirnya pada suatu hari, ibunya itu bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di mimpinya itu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Fulana, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisan dan doa yang kamu panjatkan." Dan sejak saat itulah Imam Bukhari akhirnya bisa melihat lagi. Jadi memang ada dua versi, tetapi yang jelas setelah penglihatan kedua mata beliau ini pulih, beliau pun semakin semangat lagi dalam menuntut ilmu. Dan sejak saat itu dimulailah perjalanan panjang seorang Imam Bukhari dalam menjadi perawi hadis. Pada tahun 210 Hijriah, pada saat Imam Bukhari ini sudah berusia 16 tahun, beliau beserta ibunya dan juga saudaranya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan setelah selesai haji, ibu dan saudaranya ini kembali ke kampung mereka yang ada di Bukhara. Sedangkan Imam Bukhari tetap tinggal di Mekah untuk belajar ilmu hadis dari ulama-ulama yang memang ada di Mekah. Nah, sebagai orang yang memang haus akan ilmu pengetahuan, Imam Bukhari ini pun kemudian berpindah-pindah tempat untuk bisa mencari guru-guru yang lain. Jadi tidak cuma di Mekah saja. Banyak juga sumber yang menyebutkan kalau beliau ini juga belajar ke Madinah, ke Syam, ke Mesir, ke Baghdad, ke Basrah, ke Kufah, dan lain-lain. Pokoknya setiap kali beliau ini mendengar informasi tentang keberadaan seorang guru hadis, beliau ini pasti akan langsung mendatanginya dimanapun guru itu berada. Dan jumlah guru hadis yang pernah didatangi oleh Imam Bukhari tercatat sedikitnya ada lebih dari 1000 orang. Sebenarnya apa yang membuat Imam Bukhari ini sampai-sampai pindah ke berbagai tempat dan juga mencari banyak guru? Jadi selain memang untuk belajar ilmu agama, hal itu dilakukan juga oleh Imam Bukhari untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Hadis memang bersumber dari segala ucapan dan juga perbuatan Rasulullah. Tentunya jumlahnya pasti bakal banyak sekali. Ketika Rasulullah pergi ke suatu tempat, bisa jadi ada juga petuah Rasul yang hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di tempat itu saja. Begitupun dalam menghadapi sesuatu kondisi tertentu, besar kemungkinan orang-orang yang mendengar nasihat Rasulullah SAW hanyalah mereka-mereka yang terlibat dalam kondisi itu saja. Jadi tidak setiap hadis diketahui oleh semua orang, karena memang hadis-hadis itu tersebar di mana-mana. Itulah yang membuat Imam Bukhari ini juga harus mengembara kemana-mana, mengembara juga ke berbagai tempat untuk bisa mengumpulkan dan juga mencatat hadis-hadis Rasulullah. Selama beliau belajar ini, Imam Bukhari mencatat hadis-hadis yang beliau temukan di dalam satu kitab. Tapi dalam mengumpulkan hadis-hadis itu, Imam Bukhari harus melewatinya melalui proses seleksi yang sangat ketat tentunya. Pertama-tama, setiap kali misalnya beliau ini mendengar informasi tentang adanya hadis di suatu tempat, beliau itu pasti akan mendatangi tempat itu untuk bisa menemui guru yang memang ada di sana. Tapi sebelum beliau menemui guru yang dimaksud tadi, Imam Bukhari itu akan bertanya terlebih dahulu ke masyarakat-masyarakat sekitar terkait soal tabiat si guru. Dan kalau misalnya ada satu saja penilaian yang kurang baik mengenai si guru yang akan didatangi ini, bisa dipastikan Imam Bukhari akan batal menemuinya. Jadi yang beliau datangi ini cuman guru-gurunya yang baik-baik saja. Dan selain itu, ada juga peristiwa menarik yang terjadi pada saat Imam Bukhari mencari guru hadisnya. Jadi ceritanya ketika beliau sampai di suatu daerah untuk menemui seorang guru hadis yang ada di sana, dari jauh beliau menengok ada orang yang lagi bermain dengan ayam peliharaannya.
Jadi seperti mau mengasih makan ayamnya. Nah, orang ini memancing-mancing si ayam itu supaya berjalan menghampiri dia. Lalu ketika ayam itu betulan datang, bukannya dikasih makan oleh orang ini, tetapi ayam itu langsung ditangkap. Nah, Imam Bukhari yang melihat kejadian itu, dan ketika dia melihat peristiwa itu, disitulah beliau langsung putar arah, langsung pergi. Dan orang-orang yang melihat Imam Bukhari langsung berjalan balik tanpa menemui si guru itu langsung heran. Mereka bertanya, kenapa engkau tidak mendatangi si fulan itu? Dialah guru yang kamu cari. Mendengar pertanyaan itu, dengan mantap Imam Bukhari menjawab, kalau sama ayam saja dia bisa berdusta, lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah, katanya. Bisa saja besok giliran aku yang dibohongi oleh dia. Jadi sekitar itulah Imam Bukhari ini dalam mencari guru yang mengumpulkan hadis. Imam Bukhari pun terus melanjutkan perjalanannya dalam menjemput hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu setelah 16 tahun beliau mengembara, Imam Bukhari akhirnya berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 hadis. Tetapi memang tidak semua hadis itu yang beliau catat dalam kitabnya. Sebagaimana sikap beliau yang sangat ketat dalam memilih guru, beliau ini juga sangat ketat dalam menyeleksi hadis. Jadi sebelum mencatat hadis-hadis itu ke dalam kitabnya, terlebih dahulu Imam Bukhari ini akan memeriksa apakah hadis-hadis itu sahih, walaupun dia dapat dari guru yang terbaik. Harus dicek lagi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya meneliti hadis yang didapat oleh Imam Bukhari itu sahih apa tidak? Jadi, setiap kali Imam Bukhari mendapatkan satu hadis, misalnya, beliau itu akan memeriksa silsilah sanad dari hadis itu. Nah, sanad ini dimaknai sebagai serangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis. Gambaran sederhananya seperti ini. Misalnya, Imam Bukhari ini mendapatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh si fulan si A begitu. Dan setelah itu beliau mengecek lagi ke fulan A. Fulan A ini mendapat hadis dari mana? Anggaplah ternyata si fulan A ini mendapat hadis dari si B. Kemudian oleh Imam Bukhari dicek lagi si B ini. Si B ini dicek lagi. Imam Bukhari akan bertanya, kamu dapat ini dari mana? Dari si fulan C. Nanti si fulan C ini dapat dari mana? Dari si fulan D. Dan itu dicari semua. Begitu terus setiap hadis. Betul-betul ditelusuri asal-usulnya sampai-sampai Imam Bukhari ini yakin kalau hadis itu memang bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi sanadnya tidak boleh terputus sampai kepada Rasul, dan itu diverifikasi satu hadis. Dan selain memeriksa sanadnya, Imam Bukhari ini juga akan memeriksa setiap muatan hadis yang beliau dapat. Beliau itu perlu memastikan bahwa muatan hadis-hadis ini tidak ada yang janggal, tidak ada yang cacat, dan tidak ada juga yang keluar dari ajaran agama Islam. Dan setelah memastikan sanad dan isinya sudah benar, masih ada juga tahap verifikasi lainnya yang akan dilakukan oleh Imam Bukhari. Jadi ditahan dulu. Jadi walaupun sanad dan isi hadisnya sudah dirasa oke, sudah dirasa pas, sampai di sini beliau itu belum berani mencatatkan hadis itu ke dalam kitabnya tadi. Masih ada lagi step berikutnya yang memang tidak bisa beliau skip, di mana di tahap akhir dalam menyeleksi hadis-hadis tadi adalah dengan cara mandi, berwudu dan salat istikharah 2 rakaat itu untuk satu hadis. Jadi untuk memastikan kebenaran setiap hadis yang beliau dapat dari 2 verifikasi tadi, beliau selalu salat istikharah dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memeriksa hadis tadi. Apabila setelah selesai salat itu beliau merasa hatinya tenang, barulah di situ beliau yakin kalau hadis itu sahih dan beliau yakin akan menuliskan hadis itu ke dalam kitabnya. Tetapi jika setelah selesai salat beliau malah merasa cemas dan tidak enak hati, kemungkinan hadis itu tidak jadi beliau tulis di dalam kitabnya, atau beliau akan menelitinya lagi sampai hati beliau itu merasa yakin. Setelah melalui proses seleksi yang sangat panjang dan juga ketat selama 16 tahun tadi, dari 600.000 hadis yang didapatkan oleh Imam Bukhari, beberapa sumber juga menyebutkan bahwa beliau ini berhasil hafal di luar kepala sedikitnya 300.000 hadis dengan rincian 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Lalu dari 100.000 hadis yang sahih tadi, beliau mengerucutkan lagi menjadi 7.275 hadis yang beliau catat di satu kitab yang bernama Al-Jami' As-Sahih, atau yang lebih populer dengan nama Sahih Bukhari.
Dan mengenai jumlah hadis dalam kitab Sahih Bukhari ini ternyata ada juga beberapa ulama yang berbeda pendapat. Di satu sumber disebutkan bahwa ada ulama yang meyakini kalau total seluruh hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu berjumlah 9.082 hadis. Nah, tadi yang saya sebutkan 7.000 sekian, dan perbedaan jumlah ini disebabkan karena memang beberapa ulama menggunakan metode perhitungan hadis yang berbeda. Tapi di samping perbedaan pendapat tadi, mayoritas para ulama ini sepakat bahwa kitab yang paling sahih dan juga paling otentik kedudukannya setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Tentunya kedudukan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam itu sudah tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk dengan ini juga. Al-Quran itu tetap yang paling utama. Tetapi seperti yang sudah saya bilang tadi, sumber ajaran umat Islam itu juga berasal dari hadis. Nah, dari sekian banyaknya perawi dan juga kitab-kitab hadis yang mereka tulis, kitab Sahih Bukhari inilah yang kedudukannya paling tinggi setelah Al-Quran. Begitulah maksudnya. Jadi selain menulis kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari juga menulis banyak sekali kitab lain di sepanjang hidupnya. Kitab-kitab itu membahas banyak aspek penting dalam kehidupan. Ada yang tentang iman, wudu, waktu sholat, cara meminta hujan, puasa, urusan jual beli, urusan hutang piutang, kisah para nabi, dan lain-lain sebagainya. Dan kitab-kitab itulah yang selalu beliau jaga dengan baik sampai akhir hayatnya. Nah, sekarang kita masuk ke akhir hidupnya Imam Bukhari. Sebagaimana orang-orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Bukhari juga memiliki ujiannya sendiri. Dan salah satu ujian beliau terjadi di akhir masa hidupnya. Jadi ceritanya setelah beliau ini mengembara ke berbagai tempat untuk mencari ilmu dan juga meriwayatkan hadis, ketika beliau ini berusia 60-an tahun, Imam Bukhari memutuskan untuk menetap di kota Naisabur namanya, yang ada di Iran. Nah, di kota itu beliau tetap mengajarkan ilmu agama kepada penduduk sekitar. Jadi beliau ini membangun seperti sebuah madrasah. Dan di sana tentunya ada banyak sekali muridnya Imam Bukhari. Lalu pada suatu hari, gubernur kota Naisabur ini meminta Imam Bukhari untuk datang ke istana dan menjadi guru untuk anaknya, guru privat. Di situ Imam Bukhari keberatan. Kenapa? Karena beliau punya madrasah dengan murid yang sangat banyak. Kalau misalnya beliau ini harus datang ke istana hanya untuk mengajar satu orang saja, jadi waktunya jadi tidak efektif. Akhirnya beliau bilang ke gubernur tadi, ilmu itu sebaiknya didatangi, bukan ilmu yang menghampiri. Datanglah ke madrasahku agar anakmu bisa belajar bersama denganku dan juga murid-muridku yang lain, kata Imam Bukhari. Nah, mendengar jawaban Imam Bukhari, si gubernur ini rupanya tersinggung. Ternyata niat si gubernur tadi tidak tulus karena mau belajar saja. Tetapi dia ini juga sekalian mau pamer bahwa Imam Bukhari yang ulama kandang saja, yang paling masyhur sedunia, dia kerja loh sama aku. Jadi dia guru privat anakku. Dia datang ke rumahku mau pamer. Tetapi karena permintaannya ditolak, akhirnya dengan semena-mena si gubernur ini pun memutuskan bahwa Imam Bukhari harus diusir dari kota Naisabur. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, si gubernur ini pun langsung mengutus beberapa anak buahnya untuk datang ke rumahnya Imam Bukhari. Sesampainya di sana, para utusan gubernur itu pun langsung bilang, sekarang juga kamu harus pergi dari Naisabur dan kamu dilarang tinggal di kampung-kampung yang ada di sekitar Naisabur. Pokoknya keluar dari negara ini. Begitulah katanya. Nah, mengetahui dirinya ini diusir dari Naisabur, Imam Bukhari tidak marah, tetapi beliau meminta keringanan di situ. Boleh tidak, aku pergi beberapa hari lagi atau minggu depan lah. Aku soalnya butuh waktu untuk merapikan buku, catatanku dan juga kitab-kitabku, kata Imam Bukhari. Imam Bukhari memang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Beliau selalu menjaga semua bukunya, semua catatannya dan juga kitab-kitab yang beliau punya dengan baik. Bahkan ketika beliau ini harus berpergian jauh saja, biasa beliau ini akan membawa 2 unta. Satu unta untuk menunggangi beliau, satu lagi unta untuk membawa buku-bukunya. Mendengar permintaan Imam Bukhari, utusan gubernur itu menolak. Tidak bisa, kau tetap harus angkat kaki dari Naisabur sekarang juga, katanya. Akhirnya tanpa banyak bicara, Imam Bukhari pun langsung mengemasi pakaian serta buku-buku dan juga kitab-kitabnya dan berjalan pergi dari Naisabur. Dan di saat itu beliau memilih untuk pulang kampung ke tanah kelahirannya di Bukhara. Kedatangan Imam Bukhari di kota Bukhara ini betul-betul disambut dengan sukacita oleh masyarakat di sana.
Mereka sangat senang dan juga bahagia karena ulama kondang yang sangat cerdas ini akhirnya pulang kampung. Tetapi di tengah sukacita itu ternyata lagi-lagi ada juga pihak yang tidak suka dengan Imam Bukhari. Dan orang yang tidak suka itu adalah gubernurnya Bukhara. Usut punya usut, katanya gubernur Bukhara ini sudah menerima surat dari gubernur Naisabur tadi, yang isinya surat itu menjelek-jelekkan Imam Bukhari. Katanya Imam Bukhari itu adalah orang yang tidak betul, orang yang sombong. Jangan kau terima dia kalau dia ada di wilayahmu, kata gubernur Naisabur. Nah, ketika menerima surat itu gubernur Bukhara pun terhasut. Alhasil tidak berselang lama sejak Imam Bukhari itu balik kampung, si gubernurnya juga langsung mengutus juga anak buahnya untuk mengusir Imam Bukhari dari sana. Nah, perintah pengusiran itu juga sama seperti sebelumnya. Imam Bukhari harus pergi sekarang juga tanpa diberikan kelonggaran waktu untuk bersiap-siap atau berkemas. Lagi-lagi di sini Imam Bukhari pun mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kota Bukhara. Nah, di saat pengusiran yang kedua ini, beliau pergi ke kota Samarkand. Tapi sesampainya di sana juga ternyata beliau tidak berani masuk karena Imam Bukhari tahu kalau gubernur kota Naisabur, gubernurnya Bukhara dan juga gubernur Samarkand ini teman baik, memiliki hubungan dekat, sehingga kemungkinan beliau juga pasti akan diusir dari Samarkand. Akhirnya Imam Bukhari pun memutuskan untuk datang ke rumah kerabatnya yang memang di Samarkand juga, cuman ada di perkampungan terpencil. Imam Bukhari tinggal di rumah kerabatnya itu selama beberapa hari, sampai akhirnya pada suatu malam yang bertepatan pada malam takbiran Idul Fitri 256 Hijriah, tiba-tiba ada beberapa utusan gubernur Samarkand yang datang ke rumah kerabatnya Imam Bukhari itu, dan kedatangan mereka ke sana adalah untuk mengusir Imam Bukhari dan juga meminta beliau untuk pergi malam itu juga. Diusir lagi beliau. Di situ kerabatnya Imam Bukhari sempat minta keringanan. Para utusan gubernur bilang, tidak bisa. Perintah dari gubernur sudah jelas. Imam Bukhari dilarang berhari raya di kawasan ini dan dia harus angkat kaki sekarang juga. Saat itu kerabatnya masih berusaha untuk melindungi Imam Bukhari di sana. Cuman Imam Bukhari segera langsung melerainya karena beliau khawatir kerabatnya ini akan ikut diusir kalau misalnya terus-terusan membela beliau. Akhirnya dengan lapang dada, dengan lapang hati, Imam Bukhari pun berkata, "Sudah, tidak apa-apa, saya akan segera berkemas dan pergi dari sini," katanya. Setelah selesai berkemas, Imam Bukhari pun mulai berjalan pergi meninggalkan rumah kerabatnya di malam takbiran itu. Saat itu Imam Bukhari tidak tahu harus pergi kemana lagi. Bahkan setelah menetap di desa terpencil tempat kerabat itu tetap diusir, akhirnya di tengah kebingungan itu Imam Bukhari pun berdoa, "Ya Allah, sungguh dunia ini sudah terasa sempit bagiku. Maka aku pun meminta kepadamu, alangkah indahnya jika engkau bawa aku ke sisimu." Itulah doa beliau. Dan setelah mengucapkan doa itu, Imam Bukhari pun kembali melanjutkan perjalanannya. Lalu setelah 20 langkah beliau berjalan, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Pada malam hari yang bertepatan dengan malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah, seorang perawi hadis yang sangat masyhur di dunia, Imam Bukhari, meninggal dunia dengan tenang di usianya yang ke-62 tahun. Dan beliau wafat bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 870 Masehi. Dan keesokan harinya, setelah sholat zuhur, jasad beliau pun kemudian dimakamkan di salah satu desa yang memang ada di kota Samarkand. Dan desa itu bernama Desa Hartang. Dan itulah sedikit pembahasan tentang Imam Bukhari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.